Halo semuanya, makasih udah datang ke kelas sharing session hari ini. Di sini bersama Kelvin Muhammad Yusron, kita bakal belajar soal KOL spesialis dan affiliate marketing. Halo Kak, Halo, halo, selamat malam, Kak Rio, teman-teman semua. halo Kak. Malam. Jadi Kak Kelvin ini ya apa? Sekarang sibuk kerja jadi brand marketing spesialis ya Kak. Iya, betul, Kak. Em, Sekarang mau menerangkan soal KOL spesialis ke kita semua nih. Oh, adalah yang baru gabung nih, Laili Imas Afitri. Ayo Kak, silakan Kak. Aku izin share screen ya Kak. Oh, boleh, boleh, Kak. Bentar nih. Eits. Oke. Gimana share screen-nya? Oh, ini di present. Back dulu ya. Oke. Silakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua yang sudah bergabung ke dalam sharing session atau kelas dari pejuang digital hari ini ya. Tentu tema hari ini yang akan aku bawa berkaitan dengan KOL dan affiliate marketing. Karena pengalaman-pengalamanku relate dan aku juga sampai saat ini handling campaign lewat KOL dan juga tentu memberdayakan para afiliator di perusahaan aku saat ini. Dan boleh next slide, Kak. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ya KOL itu apa gitu, tapi di sini aku mau jelasin lagi KOL itu apa sih. Jadi KOL itu adalah key opinion leader, di mana KOL adalah orang-orang yang dianggap bisa menggiring opini orang lain gitu ya. Jadi KOL ini biasanya tokoh atau selebgram yang bisa mempengaruhi opini orang lain. Nah, perbedaannya sama KOL spesialis apa sih gitu ya? Nah, KOL spesialis itu adalah di sebuah divisi di dalam perusahaan yang bertugas untuk memanage atau mengelola KOL gitu. Jadi KOL tuh nggak selamanya selebgram ya atau seleb TikTok atau juga seleb blogger atau youtuber gitu. Nah KOL kayak tokoh publik, tokoh politis, tokoh sosial uh, di luar selebgram gitu ya itu udah termasuk KOL gitu. Kayak misalnya nih Mas Aryo contoh gitu ya punya followers di Instagram di atas 1.000. Nah itu tuh udah termasuk sebagai KOL gitu. KOL kan nanti ada klasifikasinya lagi tuh gitu. Yang terpenting KOL itu adalah tentu mereka sosok-sosok yang bisa menginfluence atau mengajak para followers, para pengikutnya atau orang-orang gitu ya untuk menggiring atau mengikuti opini apa yang ingin dia sampaikan seperti itu. Boleh di next. Nah, jadi sebelum teman-teman masuk ke dalam dunia QL spesialis di dunia kerja nanti gitu ya, yang biasa daily task yang akan dikerjakan day to day di setiap harinya itu cukup panjang gitu ya teman-teman, step by stepnya gitu. Di sini ada 12 poin ya. Yang pertama itu adalah collect QL database. Jadi teman-teman mengumpulkan QL gitu ya, QL database, username-nya, followers-nya, kategorinya gitu ya, alamatnya, nomor handphone sampai sedetail itu tuh dikumpulin semua gitu. Lalu juga yang kedua adalah kategorisasi QL brand, QL based on niche gitu. Niche itu apa sih? Ya niche itu misalnya nih aku fokusnya di edutech gitu ya, senang mengajar atau mungkin contoh KOL Tasya Farasya niche-nya itu apa beauty gitu. Nah, itu nanti KOL itu akan di shortlist atau diurutkan sesuai dengan kategori niche-nya masing-masing gitu. Ada yang food vlogger, fashion, beauty, lalu juga healthy, pokoknya banyak banget kategorinya dan teman-teman itu bisa searching di Google gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apa sih selain mengkategorisasi niche-nya, yaitu yang ketiga adalah tentu dari segi followers yang sudah aku tadi sampaikan. Jadi ada
kategori-kategorinya teman-teman gitu ya. Mulai dari yang follower 1.000 itu biasanya disebut apa sih? Yaitu QL nano. Lalu di atas 10.000 itu disebut QL apa? Mikro. Nah, lalu di atas dari rentang kan yang mikro itu biasanya di atas 10.000 sampai di bawah 100.000. Nah, lalu di atas 100.000 sampai di bawah 1 juta QL-nya disebut apa sih gitu ya, kategorinya yaitu makro, dan di atas 1 juta itu disebutnya mega, seperti itu. Nah, setelah mengetahui segi followers, yang keempat adalah tentu mengkategorisasi QL berdasarkan matriks. Jadi teman-teman tidak serta-merta, wah karena dia followersnya banyak, kayaknya cocok nih aku ambil. Nah, tidak seperti itu. Jadi ada metrik-metrik khusus yang bisa teman-teman sesuaikan gitu. Misalnya nih kita punya brand brand makanan gitu ya, brand makanan contohnya mungkin sekarang lagi naik gitu ya, roti yang Thailand itu milk brand Thailand gitu ya kalau nggak salah gitu. Nah, mungkin teman-teman tahu misalnya contoh pengen jualan itu, terus kita tuh udah nemu nih KOL, padahal KOL tersebut followersnya emang gede gitu, misalnya tuh di atas 200.000, tapi ternyata metriknya dia tuh jelek gitu. Jadi followers besar tuh belum menentukan hasilnya nanti bagus gitu. Jadi teman-teman harus dicek dari segi dia interaksi nggak sama followersnya di kolom komen postingan, terus juga selama 10 konten terakhirnya apakah viewersnya naik atau rata atau menurun. Nah, kalau menurun kan berarti tandanya matriksnya lagi jelek tuh. Jadi nanti teman-teman bisa nge-cross check sendiri gitu. Biasanya sih ada tools website-nya, jadi teman-teman nggak harus manual dimasukkan di Excel gitu ya. VT konten 1 sampai 10 tuh viewersnya berapa, likes-nya berapa, komennya berapa, kan itu agak ribet ya. Kalau misalnya mau cara instan itu ada website-nya gitu. Teman-teman tinggal dicari aja website yang berkaitan dengan matrix influencer, ada di Google kok banyak gitu ya. Nah, yang kelima adalah tentu setelah menemukan KOL atau influencer yang dirasa match, cocok gitu ya sama brand yang mau kita hubungi atau endorse, ya tentu adalah melakukan reach out atau kontak. Biasanya tuh KOL atau influencer kan di bio Instagram atau bio TikToknya menyertakan nomor ya atau email gitu. Nah, biasanya kalau misalnya sudah wah ini kayaknya cocok nih, baru setelah itu dikontak. Jadi teman-teman kontak mereka untuk mengetahui red card-nya berapa, karena tiap KOL atau influencer tuh punya red card-nya tersendiri, harga-harga endorsement-nya tersendiri, mulai dari satu IG story berapa, satu postingan foto feeds di Instagram berapa, satu postingan reels di Instagram berapa, satu konten keranjang satu konten video di TikTok itu berapa. Nah, itu tuh ada harga-harganya gitu teman-teman. Jadi nanti setelah ngomong kontak tuh biasanya dikasih tahu gitu sama atau sama KOL-nya langsung. Nah, kelola KOL berdasarkan campaign. Nah, nanti teman-teman juga pasti akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari tim marketing gitu, tim sosial media. Kira-kira nih contoh misalnya sekarang di bulan Ramadan, kita ada campaign 44 nih karena udah mau bulan April ya, biasanya kan ada PID gitu ya kalau di kita sebagai KOL spesialis atau brand marketing di perusahaan atau di brand tuh ada 44, 55, 66 sampai 12. Nah, itu tuh ada kita kejar campaign. Terus kayak sekarang Ramadan lagi ada campaign kalau di TikTok misalnya Ramadan ekstra seru gitu. Nah, teman-teman harus menyesuaikan dengan campaignnya. Kalau sekarang di bulan Ramadan, misal kita contoh ya paling cocok adalah KOL yang memang Islami muslimah gitu ya. Karena kan targeted banget ya, segmentasinya jelas gitu. Karena sesuai dengan euforia sekarang di bulan Ramadan. Kalau misalnya kita ngambilnya di luar itu gitu ya, yang memang bisa tidak berbusana muslim, lalu juga ingin merepresentasikan produk kita yang seharusnya dipakai oleh muslim, itu kan nggak akan cocok gitu, seperti itu. Nah, yang ketujuh adalah mengkonsep konten KOL. Jadi teman-teman nanti setelah wah kayaknya aku udah dapat KOL-nya nih, terus aku mau mengkonsep kontennya seperti A B C D gitu ya. Nanti mengkonsep kontennya seperti A B C D. Misalnya teman-teman udah ada POV pengen Fadil Jaidi untuk mempromosikan produk kita gitu. Pengennya kontennya nanti konsepnya sama ayahnya gitu kan, supaya karena kan beliau juga identiknya konten-konten viral sama ayahnya kan gitu. Nah, nanti teman-teman tinggal konsep dan itu sesuaikan sih biasanya sama si KOL sama brand kita gitu. Biasanya kan KOL udah punya persona kontennya masing-masing ya gitu.
kayak tadi Fadil Jaidi atau contoh mungkin Keanu gitu yang tipikal yang emang suka sarkas dan lain-lain. Nah, itu tuh bisa disesuaikan aja sama konten sama produk kita. Nah, yang kedelapan adalah tentu membuat kontrak gitu. Nah, kontrak ini wajib banget sih teman-teman untuk bikin MOU karena ini sebagai landasan ya gitu hukum kalau misalnya ada QL yang nggak profesional, ngilang gitu ya. Padahal kita udah ngasih brief gitu, ngasih konsep konten, udah ngasih deadline gitu ya, tanggal berapa posting tiba-tiba ngilang tuh teman-teman bisa membawa itu ke jalur hukum lewat kontrak karena kontrak itu kan pasti di bawah materai ya. Mohon maaf di atas materai juga gitu. Jadi itu udah legal banget gitu. Jadi harus perlu banget ada kontrak gitu. Yang kesembilan adalah budget management. Jadi teman-teman harus menyesuaikan sama budgetnya ingin spend budget berapa sih ngeluarin uang berapa untuk endorsement KOL gitu. Nah, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari brand atau dari perusahaan gitu atau dari teman-teman sendiri yang punya usaha gitu. Misalnya pengen ngebudget 2 juta untuk 20 KOL gitu. Which is kan itu berarti per QL-nya berapa? 100.000 kan. Jadi teman-teman harus cari red card QL yang 100.000. Biasanya 100.000 tuh QL yang nano, mikro gitu. Yang ke-10 adalah tentu memanage campaign schedule-nya. Jadi teman-teman tadi udah bikin plotting nih untuk nyimpan QL postingnya di tanggal 10 April misalnya. Nah, itu teman-teman harus benar-benar monitor itu gitu. Campaign itu berjalan dengan baik, prosesnya baik dan juga nanti setelah KOL memposting konten tersebut, tentu teman-teman harus ngecek resultnya bagus enggak, sesuai dengan ekspektasi kita enggak gitu. Nah, makanya kenapa tadi harus mengkategorisasi metrik dulu tuh supaya ketika di akhir resultnya tuh nggak akan jauh berbeda gitu, seperti itu. Takutnya nanti jadi boncos kalau teman-teman asal pilih KOL terus udah bayar banyak ya uang gitu ya untuk endorse KOL tapi result ke kitanya jelek, konten viewersnya dikit, terus komen dikit, like dikit, gimana kita mau ngejar awareness gitu ya, awareness brand, awareness produk, dan tentu ke sales juga, ke penjualan gitu. Boleh di next. Nah, jadi syarat jadi KOL spesialis apa sih? Yang pertama, karena aku juga udah berkecimpung ya lebih dari 20 tahun ikut megang komunitas, terus juga megang event-event yang melibatkan KOL gitu, terus juga punya database KOL, pernah kerja sama dengan KOL, pernah running campaign bareng KOL, pernah kerja di agensi. Itu sebetulnya opsional sih, nggak kerja di agensi juga nggak apa-apa gitu, karena kan teman-teman bisa step by step ya dari nol, misalnya dari intern magang atau dari freelance gitu, itu kan bisa. Terus juga harus tahu matrix untuk laporan ke biasanya kan kita per monthly reportnya tuh gitu ada gitu, misalnya sebulan ini aku udah budgeting QL campaign itu di 60 influencer misalnya. Nah, itu tuh harus nanti ada laporan atau reportnya gitu. Keseluruhannya berapa tuh dari segi reach-nya gitu ya, jangkauannya, terus juga engagement-nya berapa gitu. Nah, itu tuh kan yang akan jadi apa ya? Akan jadi laporan kita untuk melihat bahwa QL itu punya contribute yang besar gitu, baik itu untuk awareness dan juga untuk sales juga tentunya. Nah, lalu juga tahu cara bikin konsep konten. Nah, teman-teman tinggal biasanya kalau kami QL spesialis tuh berselancar di media sosial ya. Jadi teman-teman kalau lihat TikTok FYP apa gitu, nah itu teman-teman harusnya di apa ya, di brainstorming, terus juga dilihat kira-kira ini kontennya bisa dimodifikasi nih gitu ya, udah bagus karena FYP. Nah, teman-teman bisa cari referensi konten tuh banyak banget kok gitu, ada di TikTok, di Instagram, bisa disesuaikan. Dan juga teman-teman harus tahu cara deliver konten yang baik tuh seperti apa gitu. Jadi brand, misalnya teman-teman udah tahu brand kelebihan, mohon maaf, teman-teman udah tahu produknya apa yang mau dipasarkan, dan teman-teman wajib tahu juga USP atau kelebihan dari produk itu tuh apa, key pointnya gitu, poin-poin yang ingin disampaikan itu apa aja gitu. Nah, itu tuh harus di deliver, disampaikan oleh KOL itu dengan sebaik mungkin melalui campaign yang udah kita konsep gitu. Boleh di next. Nah, lalu tadi apa itu matrix gitu ya? Di sini aku jelaskan lagi bahwa matrix itu sesuatu yang bisa diukur, teman-teman. Jadi bisa kita present atau presentasikan kepada orang yang awam gitu. Jadi contohnya nih, pengunjung toko hari ini kita di Shopee misalnya 100 orang, kan itu bisa kecek ya.
Terus juga produk yang terjual hari ini di 20 piece. Nah, contoh pertama ini bukan matriks teman-teman gitu, karena kira-kira kan berarti kira-kira kan itu nggak jelas ya, karena data angka itu harus pasti gitu, harus exact. Jadi bukan suatu ukuran. Sedangkan contoh yang kedua ini jelas matriknya terjual gitu, bisa diukur, oh iya nih hari ini keluar 20 piece terjual gitu. Nah, kalau masih kira-kira gitu, nah itu tuh belum bisa disebut sebagai matriks. Jadi matriks itu jelas angka by data, dan itu tuh ada di insight sosial media, baik itu di Instagram, di TikTok gitu. Itu tuh matriks selalu ada, karena nanti akan berhubungan dengan apa? Dengan ads gitu teman-teman, dengan periklanan. Jadi kalau biasanya kita pengen naikin konten lewat iklan gitu ya, lewat ads, baik itu di TikTok atau di Meta, Facebook, Instagram gitu. Nah, itu tuh akan lihat dulu matrikulasi dari si matrix ini gitu, per kontennya bagus enggak kira-kira kalau untuk diiklanin lagi gitu ya, di boosting ads gitu. Boleh di next. Nah, lalu contoh matrix apa sih? Tadi sebetulnya udah aku jelasin ya teman-teman, contoh matrix tuh gitu ya, ada jangkauan atau reach, juga engagement atau interaksi yang terbangun di konten itu, baik melalui likes, feed, share, save, komen juga, lalu juga budget cost yang dikeluarkan berapa, lalu juga kunjungan, traffic ya, kunjungan ke media sosial kita, media sosial brand atau perusahaannya, berapa sih traffic yang per bulannya atau per minggunya naik atau enggak gitu dari campaign itu gitu. Jadi teman-teman bisa mengkonversi tentunya dari semua matriks tersebut. Boleh di next. Lalu kenapa sih harus KOL? Seberapa penting sih KOL gitu ya? Teman-teman harus tahu sekarang itu kita berada di marketing 6.0. Jadi 6.0 itu pasti tentunya kita sangat bertumpu kepada customer experience. Jadi dari pengalaman customer, konsumen kita terhadap produk yang kita jual tuh itu sangat menentukan terhadap loyalitas dan juga tentunya terhadap kepercayaan orang-orang yang menjadi pelanggan kita dan juga yang akan menjadi pelanggan kita ke depannya gitu. Jadi konsumen baru atau konsumen lama. Nah, yang pertama adalah terkadang brand itu memiliki kesulitan ya untuk menyampaikan pesan langsung kepada customer. Jadi perlu nih adanya KOL gitu sebagai yang bisa menjembatani pesan yang ingin disampaikan kepada customer lewat campaign atau kampanyenya. Yang kedua adalah tentu brand mencari akses yang instan ke pengikut setia yang besar. Jadi ya brand kalau mau cepat naik gitu ya, cepat dikenal sama masyarakat, sama market, ya jalan satu-satunya tercepat ya lewat KOL gitu. Nah, yang terakhir adalah mereka menjembatani kesenjangan kepercayaan nih antara brand dan konsumen gitu. Jadi supaya terbangun tuh rasa kepercayaan antara konsumen sama brand. Oh iya nih jelas udah ada honest review dari KOL, yang KOL-nya tuh memang udah besar gitu. Berarti kan produknya itu nggak cuma omon-omon ya, maksudnya bukan produk yang kualitasnya jelek atau apa gitu. Makanya dia bisa tembus sama KOL itu disampaikan lewat campaign, berarti itu udah apa ya istilahnya, udah gong banget gitu, produknya udah wajib untuk dibeli gitu. Boleh di next. Nah, di sini ada dua model sih ya untuk endorse KOL. Yang pertama adalah endorse model. Jadi ada jangka pendek campaign, kemudian juga mencari berdasarkan jangkauannya, memilih berdasarkan jangkauannya, kemudian juga dari asosiasi produknya. Lalu di samping endorse model juga ada ambassador model. Nah, di sini sebagai jangka panjang nih teman-teman gitu. Jadi kontraknya juga kontrak jangka panjang. Teman-teman juga nantinya bisa memilih berdasarkan kecocokan dari brand sama ambasador tersebut, dan ini juga bisa disebut sebagai brand asosiasi gitu. Itu disesuaikan aja nanti kebutuhannya gitu. Apakah butuhnya cuma campaign jangka pendek untuk ngebangun jangkauan aja, atau membutuhkan ambasador gitu untuk jangka panjang. Misalnya nih satu brand, contoh kayak brand, maaf, kayak Cesa gitu ya. Cesa ngejadiin Cipung jadi ambasador jangka panjang. Nah, itu kan tentu akan membangun si brand itu tuh jadi apa ya? Jadi cakupannya luas, juga jadi ada kecocokan antara Cipung sebagai balita gitu dengan produk brand balita untuk para balita juga. Nah, itu makanya Cipung jadi sebagai brand asosiasi untuk menyebarluaskan
produk itu kepada para momis yang punya anak yang seperti Nagita gitu, punya anak seumuran Cipung. Itu ya mungkin contoh kasusnya. Boleh di next. Nah, di sini ada tahapan dasar yang teman-teman harus lakukan menjadi KOL spesialis. Yang pertama adalah tentu harus harus menyesuaikan objektivitasnya apa sih dari KOL spesialis itu, yang apakah untuk awareness, kesadaran merek produk, atau penjualan produk gitu. Itu harus ditentukan. Kalau misalnya awareness-nya udah terbangun besar, ya berarti kita nggak usah lagi gitu nyari KOL yang untuk awareness. Jadi cari KOL yang emang dia tuh udah bisa ngasih racun untuk naikin penjualan produk kita gitu. Yang kedua, tentukan audiens gitu. Jadi teman-teman harus riset demografi sama ketertarikan dari produk teman-teman yang akan teman-teman jual gitu. Misalnya demografinya paling followers paling tingginya di Jawa Barat, di Bandung misalnya, berarti teman-teman harus nyari KOL yang di Bandung gitu. Which is kan itu pasti apa istilahnya jangkauan atau cakupannya pasti di Bandung, dan itu akan sesuai gitu. Dan ketertarikannya juga harus disesuaikan. Yang ketiga adalah juga mengidentifikasi afiliasi atau influencer atau KOL dari segi tadi gitu, jangkauan, engagement itu penting banget. Dari 10 VT terakhir aja dilihat engagementnya, apakah jumlah likes-nya atau views-nya konstan tetap atau naik. Nah, itu tuh harus di detailing mungkin supaya itu jadi tolak ukur teman-teman gitu. Yang keempat tentu adalah mengevaluasi kecocokan dengan perusahaan gitu. Apakah cocok enggak dengan brand kita, cocok enggak dengan budgetnya gitu. Kalau enggak, ya ngapain gitu, daripada boncos ya udah ngeluarin budget sampai puluhan juta. Karena KOL tuh ada yang malah sampai 100 juta loh kalau teman-teman tahu ya. Cuman contoh nih, misalnya mohon maaf, satu kali live ada yang sampai 100 juta jangka waktu sejam. Ada satu kali postingan di Reels itu di 50 juta. Nah, itu tuh pokoknya mahal banget. Jadi harus benar-benar harus di riset dengan sebaik mungkin. Nah, yang kelima adalah tentu membuat konten, create konten gitu, message-nya harus dibuat dengan sedemikian rupa, formatnya akan dibuat seperti apa, itu tuh harus dipersiapkan dengan matang gitu, supaya nanti message yang ingin disampaikan melalui media sosial lewat KOL tuh bisa disampaikan dengan jelas, dengan cepat dan mudah dipahami. Dan tentu juga harus ada hook-hook untuk meningkatkan engagement dan juga FYP konten tersebut gitu. Yang terakhir adalah tentu harus memastikan resultnya ya, hasil akhirnya gitu. Apakah sesuai enggak, tadi kita pengen ngejar sales atau awareness, kalau sesuai berarti campaign yang dilakukan udah berhasil gitu. Boleh di next. Nah, tadi KOL, sekarang kita pindah nih ya ke affiliate. Nah, mungkin teman-teman yang ada yang udah tahu belum affiliate. Kalau belum, boleh komen ya di section komen atau box kolom komen ya. Nah, affiliate marketing ini biasanya disebut sebagai, ya affiliate marketing tuh didefinisikan sebagai salah satu metode pemasaran digital ya teman-teman. Jadi di mana seseorang itu akan mendapatkan penghasilan ketika terjadinya penjualan terhadap suatu produk maupun jasa yang ingin dipromosikan melalui link afiliasi yang telah dibuat. Nah, Pat Flynn dari Smart Passive Income ini aku mengambil kutipan, dia definisi affiliate marketing ini sebagai proses penawaran produk menggunakan afiliasi. Itu menurut perusahaan pemasaran asal US, Amerika, CJ Affiliate menyatakan bahwa pemasaran afiliasi merupakan dari produk maupun jasa tiga sisi, yaitu penjual, afiliasi, dan konsumen. Jadi terdapat prinsip kerja yang digunakan dalam afiliasi ini masih secara mandiri gitu. Jadi di mana mereka tuh melakukan penjualan yang memiliki basis komisi gitu. Contoh